Hadis menurut kepada siapa disandarkan? Yang pertama ada hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang maknanya dari Allah, tapi lapasnya dari Nabi Muhammad SAW. Ini berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran dari segi makna maupun lapasnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang ketiga ada hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang perkataannya hanya sampai kepada sahabat Nabi atau disandarkan kepada sahabat, tidak kepada Rasulullah SAW. Artinya, isi hadis ini berupa ucapan, perbuatan, atau persetujuan seorang sahabat. Mutabi adalah hadis yang menguatkan sebuah hadis dengan perawi sahabat yang sama. Misalnya, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis, kemudian ditelusuri jalur lain, ternyata ada Imam Muslim juga yang meriwayatkan sebuah hadis tersebut. Meskipun jalur sanadnya berbeda, kedua riwayat ini bertemu pada sahabat yang sama, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Syahid adalah hadis yang menguatkan periwayatan hadis lain dengan perawi sahabat berbeda. Misalnya, Abdullah bin Umar meriwayatkan sebuah hadis, lalu ditelusuri ternyata Sayyidah Aisyah juga meriwayatkan hadis yang sama, ataupun lapasnya berbeda namun maknanya sama. Maka periwayatan Aisyah disebut hadis syahid karena menguatkan hadis Abdullah bin Umar. Proses meneliti jalan atau mencari jalan yang berkaitan dengan hadis tadi dinamakan proses iktibar. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan hadis marfu, hadis maqtu, musannad, muttasil, dan ziyadah athiqah. Yang pertama, hadis marfu. Hadis marfu adalah hadis yang secara langsung disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan beliau, perbuatan beliau, dan persetujuan atau sifat beliau. Artinya, hadis ini memiliki sumber yang berasal langsung dari Nabi Muhammad SAW, walaupun yang menyampaikan hadis ini bisa jadi sahabat atau perawi lainnya. Misalnya, jika sahabat mengatakan Rasulullah SAW bersabda, maka itu hadis marfu. Yang kedua, hadis maqtu. Hadis maqtu adalah hadis yang sanadnya hanya sampai pada tabi'in dan tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya, hadis ini berisi perkataan, perbuatan, atau keputusan yang berasal dari tabi'in, bukan dari Rasulullah SAW. Hadis ini tingkat kekuatannya lebih rendah dibandingkan hadis yang sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Yang ketiga, musannad. Musannad adalah istilah dalam ilmu hadis yang merujuk pada hadis yang sanadnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW tanpa ada yang terputus dari perawi sebelumnya. Hadis musannad ini dianggap memiliki tingkat kebenaran yang lebih tinggi karena sanadnya yang lengkap dan bersambung. Yang keempat, muttasil. Muttasil adalah hadis yang dapat berasal dari Nabi dan juga dapat berasal dari sahabat. Yang kelima, ada ziyadah athiqah. Ziyadah athiqah adalah tambahan informasi dalam hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang thiqah atau perawi yang adil dan dhabit, yakni yang memiliki ingatan kuat dari segi hafalan maupun tulisan, atau memiliki kemampuan untuk menjaga dan menyampaikan hadis secara akurat tanpa ada kesalahan. Tambahan ini bisa berupa kata, kalimat, atau detail tambahan yang tidak ada di riwayat lainnya. Para ulama hadis biasanya menerima tambahan dari perawi terpercaya jika tidak bertentangan dengan riwayat yang lain, karena dianggap memperjelas atau melengkapi pemahaman hadis tersebut. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.